Watak para Habib Ba'alawi yang ada di Indonesia persis sama wataknya dengan orang Yahudi Zionis di Palestina. Kalau kita telusuri betul asal-usul Habib Ba'alawi yang ada di Indonesia ini adalah berasal dari Yaman. Mufti Yaman sendiri mengatakan bahwa Ba'alawi ini nasabnya tidak tersambung dengan zuriat Nabi Muhammad SAW. Ba'alawi yang berada di Yaman ini sebenarnya adalah bangsa Yahudi Askenazi yang hijrah ke Yaman. Yang namanya orang asli Yahudi. Tetap sifatnya sama di mana-mana. Sifat orang Yahudi ini sangat buruk sekali, yaitu di mana saja dia mendatangi suatu daerah maka mereka berusaha menguasai dan menjajah daerah tersebut. Karena negara Yaman adalah negara miskin, maka kehidupan Yahudi Askenazi ini juga melarat di Yaman. Untuk bertahan hidup mereka menghalalkan segala cara dengan berpura-pura sebagai keturunan zuriat Nabi Muhammad SAW. Mereka bersedia menjadi antek-antek Belanda yang menjajah Indonesia. Karena Belanda tahu betul watak rakyat Indonesia yang sangat memuliakan zuriat Nabi Muhammad SAW, maka didatangkanlah para Ba'alawi dari Yaman ke Indonesia. Mereka disetting Belanda menjadi Habib keturunan zuriat Nabi Muhammad SAW. Mereka dijadikan mufti di Indonesia seperti mufti Batavia yang bernama Usman bin Yahya. Mereka diangkat menjadi mufti untuk kepentingan penjajahan Belanda. Betul-betul strategi licik dari Belanda memanfaatkan mufti Ba'alawi supaya mengeluarkan fatwa. Rakyat Indonesia haram hukumnya menentang kebijakan pemerintah Belanda. Habib-habib Ba'alawi yang ada di Indonesia ini merasa keenakan tinggal di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda karena dia dijadikan warga kelas 2 oleh penjajah Belanda, mendapatkan fasilitas yang enak dalam kehidupan sehari-harinya yang mereka dapatkan sampai saat ini. Pada akhir-akhir ini tindakan Ba'alawi ini sudah merajalela di Indonesia. Dengan motif memperkaya diri, Ba'alawi ini membuat makam-makam palsu yang tidak ada mayat di dalam kuburnya. Mereka membangun makam-makam keramat yang mereka klaim leluhur Ba'alawi. Sayang sekali para aparat pemerintah dan pemuka masyarakat membiarkan tindakan para Habib Ba'alawi ini. Mungkin karena sudah termakan oleh doktrin-doktrin yang disampaikan oleh para Habib Ba'alawi ini. Pada puncaknya Habib Ba'alawi ini mengaku sebagai cucu keturunan Kiai di Jawa Timur. Sontak keturunan Kiai yang asli meradang dan protes. Sehingga akhirnya makam-makam palsu yang jumlahnya lebih dari 70 buah itu dibongkar oleh warga dan aparat setempat. Alhamdulillah kebusukan Ba'alawi ini sedikit demi sedikit terbongkar dan dapat diberantas oleh aparat setempat. Tidak sampai di situ. Kebejatan Ba'alawi ini juga suka dawir. Suka meminta uang sedekah dengan paksa kepada kiai-kiai yang ada di Jawa. Sampai-sampai istri kiai yang cantik juga diminta oleh oknum Habib Ba'alawi ini. Sungguh terlalu, kata Bang Roma Irama. Sehingga kiai-kiai di Jawa ketakutan kalau para Habib Ba'alawi ini berkunjung ke pesantrennya. Untunglah dengan adanya tesis dari Kiai Imat yang tak terbantahkan berhasil membuktikan bahwa Ba'alawi ini keturunannya tidak tersambung dengan zuriat Nabi Muhammad SAW. Angin segar ini telah dapat membuka mata kiai-kiai di Jawa tidak percaya lagi dengan Habib-Habib Ba'alawi yang palsu itu. Alhamdulillah NU juga telah membentuk Laskar Pembela Wali Songo. Agar tidak gagal faham, marilah kita ikuti dan simak video berikut ini yang mengungkap kebejatan Habib-Habib Ba'alawi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka Allahumma ya man mana'a ahbabahu bil waridatil ilahiyyah wa syaraha sudurahum bil fuyuratir rabbaniyah wa mala'a qulubahum bil ulumil ladunniyah wa amaddahum min khazaini fadlihi bil imdadatil katsiratil mustafawiyyah faja'ala minhum a'immatal istikhrajil ma'anil khafiyyah wal ittila'i ala sirril khususiyyah wal kalimatil mardiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillahi khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah yaumil la raiba fihi wa la nihayah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Ma'asyiral mukarramin, para alim ulama, para kiai, sepuh pinip sepuh, wabil khusus keluarga besar Sentono Dalem Perdikan Majan, ingkang kula hormati pejabat pemerintah, bapak-bapak dan ibu sedaya, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, hadirin, hadirat, nahdhiyin, nahdhiyat, ansarin wal fatayat, masyarakat Lumajang wabil khusus. Alhamdulillah kula dalu menika saged ngrawuh ngalap barokah dumateng acara pelantikan nggih PWI Laskar Sabilillah wonten Majan menika dalam rangka tabarrukan wa tafaulan dumateng para sepuh, para leluhur, para mbah, para buyut, para bujuk, para karuhun. Mugi-mugi kula sareng panjenengan dipun paringi rahmah inayah ma'unah minad dunya ilal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan panjenengan sedaya termasuk tiang-tiang ingkang bakal nampi syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para sederek, para rawuh, para sedulur sedaya, kula mung badhe ngawali mawon mangke selajenge sing nerasaken Ki Imaduddin nggih. Kula badhe cerita. Satu, yang pertama kali cerita tentang pembongkaran 78 makam palsu yang tidak ada isinya di Wonosobo. Dibuat menurut catatan masyarakat tahun 2022, jadi 2 tahun yang lalu. Saudara-saudara sekalian, di situ ceritanya ada situs Jawa. Menurut informasi masyarakat, situs itu berupa balong. Jadi tidak ada makamnya. Itu kesaksian masyarakat dan para sepuh yang mengetahui, yang menyaksikan tentang masalah sejarah Keraton Mataram dan Majapahit Islam. Di situ tidak ada makam, tidak ada kuburan. Tiba-tiba tahun 2022 itu tiba-tiba ada beberapa oknum, termasuk juga oknum Habib, yang mau membuat itu jadi situs wisata religi semacam itulah. Tiba-tiba mau dibuat situs, masyarakat awal menolak, tapi tiba-tiba dibangun. Jogloknya dibangun, biayanya sangat besar. Kemudian juga dibangunlah tanpa koordinasi dengan sesepuh, karena sesepuhnya mungkin tidak berani. Karena oknum Habib ini sangat besar dan sangat memiliki otoritas, khususnya di tubuh Nahdlatul Ulama. Akhirnya terciptalah makam palsu yang oleh saya pribadi disebut berhala makam. Jadi kalau ada makam palsu tidak ada isinya, itu berhala, saudara. Jadi kalau panjenengan ziarah ke makam yang tidak ada isinya, sampean ziarah ke berhala. Sampai 78 makam dibongkar, sampai berapa meter tidak ada isinya. Astagfirullah.
astaghfir, astaghfir, subha, inna lillahi wa inna ilaihi. Dan itu terjadi di Wonosobo, di daerah kita, di tanah Jawa. Saudara-saudara sekalian, walaupun beberapa saya koordinasi dengan masyarakat setempat, kemudian juga saya koordinasi dengan beberapa orang di situ ketika saya ada acara di Wonosobo, tampung-tampung saya bilang, coba dipelajari kalau seumpama itu betul palsu, bukti-buktinya apa? Karena hukum ini menuntut bukti. Buktinya sudah dikumpulkan, saksi-saksi sudah dikumpulkan, itu sedikit alat, dan pada akhirnya dimenangkan oleh masyarakat. Dan Laskar Sabilillah waktu itu atas nama masyarakat, akhirnya diadakan pembongkaran bekerja sama Laskar Sabilillah dengan masyarakat dan Bansar. Pada waktu itu dibongkar 78 berhala makam. Ada sebuah catatan pertanyaan yang sangat tajam bagi saya pribadi, yang mungkin akan menyakitkan Anda, tetapi ora apa-apa, disuntik memang sakit tapi ben waras sampeane. Gino pembetan. Tahun 2022 ke 2024 berapa tahun? 2 tahun, 1 tahun berapa bulan? 12 berarti 2 tahun berapa bulan? 24 bulan. Saya tanya, di situ ada Pak Bupati tapi Pak Bupati diam. Di situ ada Pak Lurah tapi Pak Lurahnya diam. Di situ ada Nahdlatul Ulama dari NU-nya diam. Banser Wonosobo itu paling banyak, sampai katanya ada 40.000 sampai 60.000 banser. Fasilitasnya juga bagus, sudah kompak. Di situ ada banser, 2 tahun itu dibiarkan. Di situ ada kiai tapi dibiarkan. Astaghfir, astaghfir. Ini ada apa ini? Sudah tahu itu adalah makam-makam palsu, sudah tahu itu adalah situs Mataram, situs Majapahit. Kenapa semuanya bungkam? Kenapa semuanya diam ketika bangsa ini dijajah lagi? Ketika bangsa ini dibuat kebatilan dan kemungkaran, ketika bangsa ini kemudian dicabik-cabik dengan sejarah-sejarah dan makam palsu, kenapa Anda sebagai bangsa Indonesia diam? Mana NU-nya, mana Muhammadiyahnya, mana katanya Anda Jawara Mataram, Jawara Majapahit? Kenapa pembongkaran itu terjadi setelah muncul masalah isu nasab? Kenapa pembongkaran itu terjadi setelah dibentuknya Laskar Sabilillah dan Perjuangan Wali Songo Indonesia? Ini pertanyaan. Jadi saya gak paham. Ini ada Pak Lurah, kenapa seperti itu? Ini ada seperti, kenapa seperti itu? Satu, ini yang jadi pertimbangan panjenengan. Nomor 2, saya mau cerita lagi tentang masalah yang berkaitan dengan apa namanya, satu cerita dari Jatinegara, yaitu adalah dari keluarganya Mbak Yai Ishak, Jatinegara Tegal dekat Guci. Kalau Jatinegara nggak ada yang paham, kalau Guci insya Allah paham sedoyong nggih. Nah, para cerek, para sedulur, di situ ada Mbah Buyut ulama besar namanya Mbah Yai Ishak, anak putune wonten teng mriku. Kemudian setiap tahun dihauli, beberapa kali tahun dihauli. Tiba-tiba Yahudi Ba'alwi pada datang satu persatu karena husnudzon pada waktu itu. Ketika itu masyarakat mengira bahwa mereka semua adalah cucunya Rasulullah, maka dibiarkan. Datang satu persatu, akhirnya lebih daripada 25 sampai 50 orang. Begitu datang itu minta uang, di amplopi, kalau seumpama di amplopi sedikit marah-marah, ngamuk-ngamuk. Sampai konon katanya masyarakat dan panitia daripada haul yang Bayi Ishak ini akhirnya kemudian saudara-saudara sekalian katanya mengeluarkan dana yang sangat besar untuk para habaib. Akhirnya terus datang tambah banyak. Ada satu cerita, ini menurut keluarganya Bayi Ishak cerita sama saya. Ini yang harus jadi pelajaran kalian semua.
dan harus jadi pelajaran bagi Nahdlatul Ulama. Saya mohon Kiai NU, pengurus NU, jangan takut, jangan jadi pengecut. Ada seorang pengurus NU itu, Suriah NU ada itu, tidak berani duduk sama saya, nggak berani. Alasannya saya takut di framing gimana, ini orang, ya Allah, saya nggak bisa bicara apa-apa kalau saya begitu. Kalau cuma duduk sama saya nggak berani, bagaimana Anda akan menghadapi penjajah? Bagi saya orang semacam itu tidak layak jadi pengurus NU. Saudara-saudara sekalian, kemudian saudara-saudara sekalian, begitu akhirnya ceritanya ini menurut keluarganya Mbak Ishak, itu Habib ceritanya membuat makamnya Mbak Yai Ishak, tetapi bukan di makamnya Mbak Yai Ishak, tapi di sampingnya. Astagfir, di samping makamnya Mbak Yai Ishak. Kaget keluarga karena tulisannya Mbak Yai Ishak. Akhirnya keluarganya protes napa mboten? Protes napa mboten? Pasti ora apa-apa ya. Aku tadi kayak NU ya sabar. Ono wetenge kempong luweh kayak kedi dikai tisu yang gak apa-apa. Napa malih niki keluarga majan niku nyebut sederek teng kula ne boten saged ngendika napa-napa wis. Ana wong wetenge luweh mana dikai kopi, dikai tisu sisan nggih. Niku maksude piye iki? Sing bener ki sing lurus ini pikiran iki. Tapi gak apa-apa ngaku wong ikhlas kok gak apa-apa. Tapi ya aja meneh-meneh kaya kowe wis muping sepisan tok ya kowe. Mungkin apa mboten? Faham napa mboten? Para cerek, para rawuh, para sedulur. Niki jenenge bahasa Jawa, Jawa Timur Kiai. Nek sok wingi bahasa Jawa Tengah nyong gitu. Memang kiai itu harus bisa beberapa Jawa. Nek mboten saged mah komunikasinya kurang. Nggih napa mboten? Nah iku para cerek, para sedulur niku protes. Akhirnya protes kepada oknum-oknum Habib yang membuat makam palsunya Mbak Yai Ishak. Begitu dikasih tahu, Bib, kenapa Anda pertama kali membangun makam mbah saya, kemudian kenapa dibangunnya bukan di makamnya mbah saya malah di sampingnya? Diprotes kados ngaten malah ngeyel ngeyel niki wateke wong Yahudi. Kayak kiai kadang-kadang niki pengurus NU gak wanih niku. Gino mboten? Iki watak Yahudi Pak wis ngerti salah. Lu kuwi salah kok gak mudeng kayak kowe. Masya Allah. Mudah-mudahan ada satu hari kebangkitan daripada Nahdlatul Ulama untuk menangani itu semua. Para syarek, para rawuh, para sedulur sedaya mawon. Akhirnya para syarek, para ngeyel Pak, ngeyel. Malah berantem, akhirnya sempat jadi kisruh Pak. Tiba-tiba mereka semua bukan membuat makam palsu, tetapi akhirnya haulnya Mbak Yai Ishak ada dua, satu yang asli, satu yang palsu. Dan itu sudah dilaksanakan mungkin kemungkinan sekitar 4 kali. Yang jadi pertanyaan, kenapa ku mengizinkan? Padahal itu tahu makam palsunya Mbak Yai Ishak. Kenapa lurah mengizinkan? Kenapa Kapolsek mengizinkan? Kenapa Dan Ramil mengizinkan? Inilah bangsa Indonesia kadang-kadang pengecut membela bangsanya sendiri. Inilah kadang-kadang bangsa kita itu jadi bahasa pengecut yang kadang-kadang tidak mampu membela tanahnya sendiri. Kalian itu kadang-kadang membela kiai susah, membela kiai gak wani, tapi membela Habib itu wani, kowe pengecut kowe. Bela bangsa gak wani, paling bela ba'alim mati-matian kowe. Bela ulama, bela kiai gak wani, Basim Asy'ari dibodoh-bodoh, kalian diam, tapi bela Habib disenggol, ngamuk-ngamuk, pengecut, Anda pengkhianat bangsa. Iki keplok pe apa-apa keplok. Wong macan bisane mung keplok tok, isone mung keplok tok.
nek ngadepi Pak Alwi ya wedi kabeh gak wani. Ya wis keplok mawon. Kan sing dikaplok ini kok kan tangane piyambak niku boten napa-napa, gak ono resiko kok keplok. Nggih napa mboten, Bu? Para sedherek, para sedulur, setelah itu kemudian saudara-saudara kalian, begitu diadakan acara haul ada dua. Kenapa masyarakat kita tidak titen? Kenapa pemerintah kita membiarkan? Kenapa ada NU tidak segera ditangani? Katanya Banser Ansor pembela garda depan untuk bangsa negara. Kenapa Anda tidak melakukan itu semua? Di Jatinegara banyak NU, di Tegal banyak Banser, tapi kenapa Anda tidak menangani itu semua? Dibiarkan yang namanya kebatilan dan kemungkaran semakin banyak, semakin merajalela, bukan karena kekuatan kebatilan dan kemungkaran itu, karena kita yang benar membiarkan kebatilan itu terjadi. Apa kowe melotot-melotot ning aku? Gak ngei maem kowe malah melotot tok sampean. Paham napa mboten? Paham napa mboten? Jadi masalah urusan kebangsaan, urusan masalah keagamaan tidak ada tawar-menawar, tidak ada tawar-menawar. Bangsa ini dimerdekakan bukan gratis, bukan hadiah, tapi ada nyawa, ada darah leluhur kita. Tidak ada tawar-menawar, kita harus memperjuangkan. Siap nang mboten? Siap nang mboten? Siap nang mboten? Kalau dilihat tampangnya mah tampang penakut semua ini. Tampan kecing-kecing nih gitu. Gaya netok jenggotnya dawa-dawa nih gitu. Cukur pera jenggotmu wong ngadepi Pak Alwi gak wani, cukur wae jenggotmu lah. Jenggotnya dawa gak ngerti nahwu sorof, gak ngerti tajwid, jenggotnya dawa, udung-udung gede sembah aktor, tasbih sok lopok-lopok, sorban numpuk telu, nganggo jubah kaya Batman arep mabur. Tapi gak ngerti nahwu, gak ngerti maca Quran gak karu-karuan. Rasane pengennya dadi waliullah, rasane dene wali kutub, pengennya dadi imam mujtahid se-Indonesia. Ndasmu gundul. Ning kampung aku akeh jenggote dawa-dawa gak ngerti Quran, gak ngerti nahwu sorof, apa wedhus kacang. Nggih napa mboten? Para sedherek, para rawuh, para sedulur sedherek mawon. Niki blangkone terlalu besar ini. Niki ukuran sirah panjenengan yang sanes usaha kula, sampean kok egois sampean. Ini sebenarnya panjenengan ngukure kula sampai ngukur panjenengan lho lapak-lupuk kados ngeten niku. Menyengsarakan umat sampean iki. Kinapa mboten? Wis demi untuk menjaga persaudaraan antara napa niki namanya? Macan. Non perdikan macan, sentono dalam perdikan macan. Saya minta blangklonnya cari lagi buat simpen di Cirebon yang kira keplas dengan kepala saya. Oh, kepala saya diukur saja dilipet kalau ngoten lho. Mosok blangklon kados ngeten, akhirnya kados ngeten niku. Aku nek nyewot-nyewot kados ngeten lho. Nyewot. Iki gara-gara perdikan macan niku gak ngukur ndasku yo. Sing ngukurku sirai piyambak-piyambak bawut. Kinapa mboten? Kula nyuwun nggih mangke nggih. Nggih. Para sedherek, para rawuh, para sedulur sedherek mawon. Setelah itu kemudian saudara-saudara, karena dibiarkan, akhirnya mereka semakin menanamkan program mereka, menjalankan program mereka. Apa? Di dalam acara haul tersebut, di dalam salah satu acara haulnya, itu mereka memunculkan seseorang yang disebut, diklaim bahwa ini adalah cucunya Mbah Yai Ishak. Mbah Yai Ishak itu asalnya dari Bojong, seorang Habib namanya Al-Habib Muhammad Ishak bin ini Al ini cucunya. Ditatangkan, tampilkan seorang cucu, seorang Habib yang diklaim cucunya Mbah Yai Ishak, katanya dari Bojong. Padahal Mbah Yai Ishak asli itu asalnya dari Jatinegara. Mereka mengadakan haul pun di depan keluarganya Mbah Yai Ishak. Artinya kalau mereka sudah berani kurang ajar pada bangsa Indonesia, tidak ada kata lain, kita harus melawan mereka.
Nek sumpame mboten dilawan niku entek sampean nggih. Wong tanganmu kadang-kadang gak wani nglawan Mbak Ali margi irunge dawa sih Gus. Ndasmu gundul. Kinapa mboten? Para sedulur sedherek mawon. Lah niku para sedulur subhanallah. Setelah itu kemudian akhirnya saya datang ke sini, saya langsung merungkat semuanya. Kemudian saya langsung kata para keluarganya Mbak Yai Ishak ketika itu pada nangis pada saya, datang ke buntet pesantren. Tolong Gus bagaimana ini? Kita ini dianggapnya seolah-olah cucu palsu karena mereka menampilkan seorang Habib yang katanya ini cucunya Mbak Yai Ishak yang asli, katanya Mbak Yai Ishak ini adalah asalnya dari Bodong, padahal Mbak Kulo ini asli memiliki. Ini modus operandi Yahudi Askenazi di dalam rangka memperangkap kita semua. Ini adalah modus Yahudi Askenazi dalam rangka mengikat kita semua sedikit demi sedikit menguasai kalian semua, dan ini terjadi bukan sekedar di Indonesia, termasuk ada di luar negeri juga terjadi seperti ini. Cuma yang di luar negeri titen, ning Jawa gak titen. Mila aku ngendi kowe ono hal, nek kowe ono acara Maulud Nabi pakai blangkonmu ben titen. Kadang-kadang nek ngagem udeng-udeng kados kula niku kadang-kadang lali nek dheweke niku tiyang Jawa. Ngrasane tiyang Yaman mawon. Yaman kok irunge blesek sih. Yaman Bang Pundi niku. Nggih napa mboten? Ngrasane tiyang Yaman mawon. Ngobrol nggih ana antum bi khair. Nah aku soraf gak ngerti khair kaplok sisan gitu. Tiyang gak bener niku. Nggih napa mboten? Paham nomodan? Kadang-kadang kita nih nggak percaya diri, nggak membanggakan adat-adat budaya kita yang jauh lebih hebat, lebih berbudaya, lebih mulia, lebih tinggi daripada peradaban Ba'alwi Habaib yang ada di Hadramaut dan Yaman. Gini nomodan? Aku ngaji nang kene kok diplototi terus ini wong itu. Sing melototi aku jelas ki mantan muhibbin iki. Tampangnya tampang mantan muhibbin sedaya niku Kyai, ngati-ati panjenengan niku. Ning ndukung ati. Bukti napa? Wong aku teka adu-adu saka buntet malah gak dikeki imam. Lain iki mantan muhibbin kaya kowe. Masih ada sedikit apa? Sedikitnya harus ada. Syai'unnya masih ada Kyai. Syai'un fi qulubihim. Niki bar ngaji ana makmu apa ora ngomong sing jelas ya. Wah tenang Gus, bar ngaji, maam Gus mangan, bar ngaji mangan. Iya tapi terus tiyang Jawa bar ngaji mangan niku bajingan, bar ngaji mangan. Lah bajingan. Kusabas kaya bajingan bar ngaji, njaluk mangan dasmu gundul. Mungkin apa mboten? Ini cerita satu. Akhirnya saya datang ke situ, saya luruskan dan saya langsung diminta kepada keluarganya Mbak Ishak untuk isbat makam, kumpul semua. Termasuk di situ ada aparat pemerintah. Saya bilang bahwa mana makam yang asli Mbak Ishak sedaya masyarakat juga tong mriku sedaya teng asline. Kalau begitu ini palsu bongkar karena ini adalah berharap mengatasnamakan orang. Alhamdulillah kula ngendika teng Kapolsek teng pemerintah harus dibongkar, langsung dirungkat tentang alhamdulillah. Kemudian kata saya kalau seumpama ada berani Ba'alwi Yahudi mengadakan hal atas nama Mbak Ishak, jangan dikasih izin pemerintahnya, jangan diam saja, jangan diizinkan karena ini pemalsuan sejarah dan masyarakatnya harus siap. Jangan ada yang datang, kalau datang mereka tetap maksa, usir mereka. Gak mau diusir, keluarkan golok kalian. Iki gak bener ke Yahudi ki. Gini mboten? Nek anggur goloke gak metu, iki gak geser-geser ngayal terus. Gini apa mboten? Subhanallah, bukan berarti saya mengajarkan kalian pakai golok, bukan. Tapi ini sampai memunculkan orang sosok yang bukan cucunya Mbak Yai Ishak. Mbak Yai Ishak itu Habib, ini cucunya asli. Berarti yang di Jatinegara dianggapnya palsu. Ini jelas kejahatan spiritual. Dan ini harus kita lawan semua oleh bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, jangan ada tawar-menawar. Niki melongone panjenengan itu melongo ngerti apa melongo bingung sampeyan? Sampean kok mlongo kok gawe keder aku sing deloke
Wis gak usah dipikir-pikir. Sing penting ngantuk napa mboten, Bu? Ngantuk napa mboten? Gak apa-apa ngantuk, gak apa-apa. Wong jenenge penyakit ngaos nggih ngantuk. Kanca parek ngaos nggih ngantuk. Gino mboten? Melo ngantuk niku mboten mesti wengi lho, panjenengan ngaos marang kyaine teng masjid ya mesti ngantuk, senajan enjing-enjing ngantuk napa mboten? Ngaos maring kyaine ba'da tuhur siwek benter-bentere panas sanget ngantuk napa mboten? Nggih tetep ngantuk. Memang mripatmu ngantukan nemen. Nek ngaji ya ngantuk, nek dangdutan gak ngantuk-ngantung dasmu. Gimana mboten? Sekono boten napa-napa panjenengan ki mawon sing tuwek-tuwek ya nggih ki mawon boten napa-napa. Nggih. Wis boten napa-napa Gus, gak apa-apa. Aku wis biasa toko ning pengajian ketika imam ditinggal ngantuk wis biasa. Wis biasa. Dadi kiai NU ya kudu sabar. Semangan wong NU ya kaya kiye ki. Apa maning mantan muhibbinnya susah. Dijak ngomong susah. Poros cerek perawu poros turun. Kinapa mboten? Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang haulnya dikembalikan kepada keluarganya Mbak Yai. Itu menurut cerita mereka ya yang datang sama saya. Nomor 3, kulo badhe cerita malih. Napa? Kemarin terjadi di Jatinegara. Yaitu adalah anak-anak muda Jatinegara di daerah Kedung Wungu, Tegal lagi. Anak-anak muda semua kompak. Mereka merasa geram terhadap kedatangan para ba'alwi dan habaib setiap tahun karena di sana ada haul umum. Konon katanya saudara-saudara kalian, dan itu sudah dimasukkan di dalam YouTube, mungkin panjenengan sudah pada lihat ya. Pun nggih, para saudara-para dulur, ternyata para saudara-para dulur sedoyo, kenapa anak-anak muda bangkit? Karena ini sudah parah. Kejadiannya sudah bertahun-tahun seperti itu. Ketika haul itu mau diadakan, seminggu atau 5 hari sebelumnya itu Yahudi Ba'alwi semuanya datang. Ba'alwi habaib semuanya datang. Begitu datang, apa tujuannya? Minta uang, minta beras, minta semuanya kepada rumah-rumah masyarakat. Kalau tidak dikasih ngamuk-ngamuk. Kalau dikasihnya sedikit, amplopnya dibuka, dibanting, akhirnya kemudian ngamuk-ngamuk. Masyarakat itu semakin resah karena yang datang bukan 1 orang 2 orang, sampai sehari itu tidak kurang dari 50 orang muter di kampung-kampung. Kalau seumpama 1 hari 50 orang saja, 5 hari berapa orang? 5 kali 5 2.500 apa 250 orang. Bahkan ada yang mengatakan 1 hari yang datang bukan segitu, dari awal sampai akhir itu mungkin bisa jadi 1.000. Itu semuanya datang di kampung-kampung, datang ke rumah-rumah masyarakat dengan mengatasnamakan nasab dan nyambung cucunya Rasulullah SAW. Mereka minta uang. Sekali minta tidak cukup sekian, kalau dikasih sekian merasa tidak cukup, dibuka amplopnya. Begitu tidak cukup, dibantingnya. Masa segini, saya dari jauh gini. Akhirnya kemudian saudara-saudara kan bukan sekedar itu, ada yang minta beras, sampai habib-habib perempuannya juga datang minta beras, minta ayam, minta wedhus. Iki dudu silaturahmi, ngerampok. Sampai terjadi menurut mereka, kadang-kadang lek seumpama tiang ngumpet niku HP-ne dicolong. HP ini dicolong, ono manuk niku manuknya dicolong, untung orang manuknya bojone sing dicolong. Ya Bu ya, gini apa mboten? Nek manuknya bojone sing dicolong berapa napa mboten Bu? Berapa kados ngoten. Gini apa mboten? Sebenarnya ibu-ibu niki termasuk sabar. Napa malit yang majan niku nggih? Insyaallah sabar mila. Asal nafako sodakoe kacing bojo niku cekap, asal yotrore cekap. Mau kerjanya PNS, mau kerjanya tukang bakso, mau kerjanya kantoran, gak apa-apa, sing penting duitnya akeh. Gino mboten? Malah bojo iku gak penting ganteng-ganteng elek, gak apa-apa, yang penting
duit. Kinapa mboten Bu? Yang penting duit. Lah bojo iku gak penting dhuwur, gak penting pendek, sing penting duit. Arep kerja marang kantoran monggo, lek kerja ning bisnismen monggo, dol-dolan monggo, sing penting akeh. Sebab bojoku memang gak penting bagi wong wedok, sing penting lah aku iki sampeane sing lanang kudu ngerti. Sampean ku manusia gak penting sampeyan. Niki kumise dawa-dawa tapi wedi marang niku Kyai, marang bojone wedian gitu. Dados niki manusia kecing kumise dawa-dawa tok. Cukur mawon lah kumise sampean lah. Ning maring bojo pek wani cukur bae kowe kumis wae. Para sedulur. Kemudian saudara-saudara kan ini sudah berlangsung lama ngantos masyarakatnya paham 5 hari seminggu sebelum hal ketika mereka tidak punya uang lunga sedaya kiai ne ngumpet kiai ngumpet ya Allah kiai ngumpet pensiun mawon dados kiai ne sampean kiai ini ngumpet, masyarakat ngumpet karena saking takutnya, karena mereka sudah luar biasa dengan kekasaran, dengan kekerasan. Ini tidak pernah diurusi, Pak. Saya tanya, di Jatinegara kan ada pengurus NU, di Tegal kan ada pengurus NU, di Jatinegara, di Tegal kan ada Ansor Banser, di sana kan ada kepolisian, ada Pak Lurah. Ini fungsi apa? Begitu mereka semua mengundang saya di Jatinegara waktu itu, begitu mengundang saya di dalam beberapa tempat, baru mereka semangat. Setelah semangat dengan adanya wasilah barokah daripada tesisnya Ki Imaduddin Al-Bantani, bahwasanya 3 keilmuan sudah membuktikan data real bahwasanya yang namanya Ba'alwi Habaib bukan cucunya Rasulullah, tapi mereka adalah kalangan Yahudi Askenazi.